Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 yang disampaikan oleh Ibu Aisyah. Materinya yaitu menjadi pembaca efektif, ya. Menjadi pembaca efektif. Kalian bisa buka pada LKS yaitu pada halaman 45, ya. Menjadi pembaca efektif di sini sama dengan membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik, ya. A yaitu membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi. Pembaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca merupakan sebuah proses yang kompleks dan rumit. Kompleks di sini artinya yaitu dalam proses pembaca terlibat sebagai faktor internal dan eksternal pembaca, ya. Faktor internal di sini seperti halnya dengan minat, sikap, motivasi, tujuan membaca. Satu yaitu mengenali unsur buku. Setiap buku memiliki beberapa unsur buku. Sebelum mengenali unsur buku, sebaiknya kita memahami pemodelan buku fiksi dan non-fiksi terlebih dahulu. Saya ulang lagi, terlebih dahulu. Seperti halnya yaitu satu atau A yaitu pemodelan buku fiksi. Buku fiksi merupakan salah satu karya sastra yang bersifat fiktif dan di dalamnya mengungkapkan realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi seseorang. Nah, di sini imajinasi di sini adalah bisa berarti daya pikir atau bisa juga dengan angan-angan, ya. Buku fiksi memiliki beberapa ciri diantaranya yaitu satu, bersifat rekaan atau imajinatif. Ya, jadi di sini bersifat rekaan, direka-reka atau bisa berarti imajinatif. Dua, memiliki kebenaran yang relatif. Ya, kebenaran relatif di sini adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa bersifat konotatif. Ya, konotatif di sini adalah makna kata yang tidak sebenarnya, ya. Makna kata yang tidak sebenarnya itu dinamakan konotatif. Yang keempat yaitu berisi tentang sebuah amanat, ya. Jadi ciri daripada buku fiksi itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu bersifat rekaan atau imajinatif.
Yang kedua, memiliki kebenaran atau relatif. Yang ketiga, menggunakan bahasa bersifat konotatif. Yang keempat, berisi tentang sebuah amanat. Sekarang selanjutnya anak-anak yaitu pemodelan buku non-fiksi. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata. Jadi di dalam buku non-fiksi ini isinya adalah cerita yang bersifat nyata. Ya. Selanjutnya yaitu membandingkan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki unsur-unsur di dalamnya, ya. Unsur-unsur tersebut diantaranya A yaitu unsur buku fiksi, ya. Buku non-fiksi memiliki unsur-unsur diantaranya yaitu bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, serta penyajian alur cerita. Di antaranya yaitu satu, macam buku fiksi, ya. Macamnya di sini bisa berarti fiksi imajinatif. Imajinatif di sini adalah menggambarkan berdasarkan imajinasi. Ya, imajinasi tadi sudah saya sampaikan, yaitu daya pikir atau angan-angan. Ya. Selanjutnya yaitu fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah di sini yaitu menggambarkan berdasarkan analisis ilmiah. Ya. Yang kedua yaitu sifat buku fiksi. Ya. Sifatnya yaitu satu, segala sesuatu yang diungkapkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini semuanya merupakan hasil rekaan, ya, direka-reka ya, atau diada-ada atau mengada-ada. Selanjutnya yaitu B, semua tokoh. Nah, tokoh di sini setting dan pokok persoalan adalah realitas imajinatif bukan objektif. Ya. C yaitu kebenaran yang terjadi dalam buku fiktif adalah di sini merupakan kebenaran logis. Ya, yaitu logis di situ yaitu kebenaran yang ada dalam penalaran. D, manusia yang hidup dalam kenyataan sehari-hari dan terlibat dalam sebuah aspek kehidupan, penokohan fiksi maupun pengaruh dan membentuk sifat dan sikap ke pembaca, pendengar dan pemirsa. E yaitu kebenaran logis fiksi menyebabkan setiap fiksi selalu multi interpretasi, artinya yaitu setiap pembaca, pendengar, pemirsa mempunyai tafsiran. Ya. B yaitu unsur buku non-fiksi. Ya. Non-fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan data-data yang otentik saja, tetapi bisa juga data itu dikembangkan menurut imajinasi penulis, ya, menurut imajinasi penulis. Macam-macam non-fiksi, buku non-fiksi, macam-macam buku non-fiksi. Satu, non-fiksi murni adalah buku yang berisi penggambaran berdasarkan data-data yang otentik. Yang otentik di sini yaitu yang dapat dipercaya atau bisa dikatakan asli. Ya. Dua yaitu non-fiksi kreatif berawal dari data yang autentik
kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Selanjutnya anak-anak yaitu menelaah unsur buku dan membuat komentar. Ya. Satu yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Satu yaitu kulit buku. Kulit buku di sini bisa dikatakan sampul, ya, sampul buku. Yang menjelaskan yaitu jenis kulit atau sampul yang digunakan. Dua yaitu ilustrasi. Ilustrasi di sini yaitu yang menjelaskan gambar, baik foto maupun lukisan yang disajikan dalam isi buku untuk menarik pembaca. Yang ketiga yaitu tata letak yang mencakup seluruh letak penulis bagian-bagian dalam buku. Yang keempat yaitu ukuran buku. Ya, misalnya di sini 16 kali 21 cm itu adalah ukuran daripada buku. Selanjutnya yaitu kelima, identitas buku. Nah, dalam identitas buku di sini itu ada hal-hal yang perlu kalian ketahui, yaitu diantaranya ada judul buku, pengarang, penerjemah, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan kode ISBN. ISBN itu apa? ISBN yaitu International Standard Book Number, ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemandu untuk mengomentari, ya. Ini adalah mengomentari sebuah buku fiksi dan non fiksi, ya, yang di dalamnya itu meresensi buku fiksi dan non fiksi, ya. Penilaian buku teks fiksi dan non fiksi dapat dilakukan dengan membaca teks tersebut, ya. Meresensi yaitu adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya sastra yang dinilai bisa buku, bisa saja karya seni maupun drama, terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku, ya. Jadi meresensi buku di sini adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya di sini bisa yang dinilai bisa saja buku dan karya seni dan drama, ya, terdiri dari kelebihan, kekurangan dan informasi yang diperoleh dari buku, ya. Apa saja yang ditanyakan dalam buku tersebut atau mengomentarinya, yaitu contohnya buku non fiksi, ya. Pertanyaan yang disampaikan yaitu: 1. Apakah judul dan tema buku? 2. Apakah yang dibahas dalam buku tersebut? 3. Apa garis besar isi setiap bab buku tersebut? 4. Apakah buku tersebut menampilkan gambar atau foto, ilustrasi, grafik, dan tabel? 5. Bagaimanakah sistematika penulisan buku tersebut? 6. Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? 7. Bagaimanakah penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Sedangkan buku fiksi, ya, pemandu dan mengomentarinya, ya, diantaranya yaitu: 1. Bagaimana judul dan tema yang dikembangkan? Apakah ada keunikan?
2. Bagaimana pengarang mengembangkan latar ceritanya. 3. Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh. Ya. 4. Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang. 5. Bagaimanakah atau apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita. 6. Siapa tokoh yang paling kamu sukai dan mengapa? Ya, demikianlah materi bahasa Indonesia. Perlu anak-anak pelajari yang sungguh-sungguh ya. Nanti ada tugas dari saya bahasa Indonesia, kalian kerjakan di rumah. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.